Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Indah Fitriani, calon guru penggerak angkatan ke-10 dari SMP Negeri 2 Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan. Baiklah, pada hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya Ibu Marfuah. Beliau adalah pengajar mata pelajaran pendidikan Pancasila di SMP Negeri 2 Sungai Pandan. Assalamualaikum Ibu Marfuah. Waalaikumsalam Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kabar Ibu? Alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah ya Bu, pada hari ini kita dapat melakukan kegiatan ini. Jadi kegiatan ini namanya adalah percakapan praobservasi. Nah, ini merupakan kegiatan awal nanti untuk Ibu masuk ke kelas. Kemudian saya akan masuk ke kelas Ibu untuk melihat kegiatan pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas. Jadi tujuan percakapan praobservasi ini agar Ibu nanti lebih siap dalam mempersiapkan kegiatan pembelajaran untuk peserta didik nanti ya Bu. Iya Bu. Iya. Kemudian dalam percakapan praobservasi ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan Bu. Iya Bu. Iya. Jadi pertanyaan pertama nanti mengenai tujuan pembelajaran. Nah, jadi pada saat Ibu nanti masuk ke kelas, kira-kira apa nih tujuan pembelajaran yang ingin dicapai Bu? Ya, baik Bu. Tujuan pembelajaran ada dua. Yang pertama, melalui literasi dari berbagai sumber, peserta didik dapat mengidentifikasi latar sejarah kelahiran Pancasila secara benar dengan menunjukkan empati pada orang lain. Dan yang kedua, melalui tayangan video, peserta didik dapat menganalisis kronologis lahirnya Pancasila secara runtut dengan menunjukkan komunikasi dengan efektif. Begitu Ibu. Baik Bu, dari jadi apa yang saya tangkap tadi, tujuan pembelajaran yang Ibu ingin sampaikan itu ada dua ya Bu? Iya Ibu. Ya, jadi yang pertama tadi melalui literasi dari berbagai sumber, peserta didik dapat mengidentifikasi latar sejarah kelahiran Pancasila secara benar. Iya. Kemudian yang kedua, melalui tayangan video, peserta didik dapat menganalisis kronologis lahirnya Pancasila secara runtut dengan menunjukkan komunikasi dengan efektif. Seperti itu ya Bu. Baik. Jadi setelah Ibu memaparkan tujuan pembelajaran tadi, kemudian ada pertanyaan berikutnya nih Bu ya, tentang pengembangan area kompetensi. Ya, area pengembangannya di sana ada kompetensi sikap. Yang pertama, menunjukkan sikap bernalar kritis, mandiri, gotong royong, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, kompetensi pengetahuan, itu untuk mengidentifikasi perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara dan fungsi dari kedudukan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, ada kompetensi keterampilan. Nah, di sana ada kemampuan kerja dalam kelompok serta kemampuan menyampaikan gagasan dengan lugas dan percaya diri. Oh, baik Bu, jadi maksud Ibu tadi bahwa nanti itu ada 3 area pengembangan kompetensi ya, yang akan dikembangkan. Baik, tadi yang pertama kompetensi sikap, yaitu menunjukkan sikap bernalar kritis, kemudian mandiri, gotong royong, kemudian berimpak pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua tadi Bu ya, sebentar Bu. Kompetensi pengetahuan. Iya, yang kedua tadi kompetensi pengetahuan tadi Bu ya. Nah, jadi ini kan mengidentifikasi perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara dan fungsi dan kedudukan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kemudian yang ketiga, tadi Bu sebutkan di sini ada kemampuan kompetensi keterampilan. Nah, jadi ini kemampuan kerja dalam kelompok serta di sini nanti akan menampilkan kemampuan menyampaikan gagasan ya Bu dengan lugas, kemudian percaya diri. Seperti itu ya Bu ya. Baik Bu. Untuk pertanyaan berikutnya nih tentang rancangan pembelajaran ya yang akan Ibu gunakan nanti. Jadi pada saat pembelajaran mungkin
strategi apa yang akan Ibu gunakan, kemudian metode ataupun model pembelajaran yang akan Ibu gunakan itu seperti apa ya Bu? Nah, baik Ibu, untuk rancangan pembelajarannya itu yang pertama strategi yang saya siapkan itu ada strategi pembelajaran berdiferensiasi Bu. Ya. Nah, dengan metode pembelajaran diskusi, ada tanya jawab, ada presentasi dan bermain peran. Nah, untuk model pembelajarannya menggunakan discovery learning, yaitu model pembelajaran yang mengajak peserta didik untuk menemukan pengetahuan baru dari informasi yang telah dimilikinya. Seperti itu Ibu. Oh, baik. Jadi yang saya tangkap tadi Bu ya, di kelas Ibu nanti akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi dengan metode pembelajaran diskusi, kemudian tanya jawab, kemudian presentasi dan bermain peran. Ya. Kemudian model pembelajarannya tadi model pembelajaran discovery learning ya Bu? Iya Ibu. Iya. Jadi ini kan pembelajaran mengajak nanti peserta didik untuk menemukan pengetahuan baru ya Bu dari informasi yang telah dimilikinya. Betul. Baik. Sekarang kita ke ini Bu, ke media ya Bu. Nah tentunya dalam pembelajaran pasti ada media yang digunakan. Nah kira-kira di sini seperti apa media yang akan Ibu gunakan nanti di dalam pembelajaran? Ya baik Ibu, untuk media pembelajaran rencananya saya akan menggunakan yang slide berupa PowerPoint, lalu menggunakan video juga di YouTube, terus ada LKPD juga yang akan saya bagikan ke siswa Ibu. Wah, luar biasa sekali ya Bu media yang akan Ibu gunakan. Nah, jadi nanti Ibu rencananya akan menggunakan slide PowerPoint, kemudian menggunakan video di YouTube, dan juga ada LKPD ya Bu yang akan dibagikan untuk masing-masing murid. Seperti itu ya Bu? Ini Bu. Ya, nah sekarang untuk pertanyaan terakhir ya Bu. Nah kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan rancangan pembelajaran seperti yang Ibu sebutkan tadi Bu? Rencananya akan saya laksanakan pada hari Senin Ibu, tanggal 9 September di kelas 7B jam Ya. 1, 2, dan 3 jam pelajaran Ibu. Oh baik Bu, jadi pada hari Senin ya Bu di kelas 7B jam 1, 2, 3. Berarti setelah upacara ya Bu? Iya benar Ibu, setelah upacara bendera. Iya baik Bu. Oke nanti jadi insya Allah pada hari Senin nanti seperti yang Ibu sebutkan tadi, saya akan datang kemudian melakukan supervisi di kelas Ibu, dan nanti saya akan melihat seperti apa proses pembelajaran di kelas Ibu. Nah nanti kemudian akan ada catatannya atau beberapa hal penting yang akan saya sampaikan nanti. Nah setelah itu kita nanti akan melakukan percakapan seperti ini lagi ya Bu. Oke, Bu. Tapi namanya nanti percakapan pasca observasi. Nah, baik, terima kasih Bu Marfuah atas waktunya. Sama-sama Ibu. Baik, demikianlah hasil percakapan pra observasi yang telah dilaksanakan, dan nanti insya Allah berlanjut dengan percakapan berikutnya di percakapan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Untuk absensinya ada yang pada hadir karena hari ini? Ada semua. Alhamdulillah. Semoga kita selalu sehat dan selalu
Kerajaan Nusantara. Ketiga, masa penjajahan. Keempat, masa kebangkitan nasional. Nah, jadi untuk hari ini kita akan melanjutkan ke kelahiran Pancasila. Nah, sebelum melanjutkan pelajaran seperti biasa, kita akan menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Nah, silakan semuanya berdiri. Sejarah lahirnya Pancasila hari ini tujuannya adalah ini, mengharapkan setelah mempelajari itu tujuannya akan tercapai. Nah, sudah siap semuanya belajar? Siap. Semangat lah. Semangat. Naik kuliah masih ada sedikit loyo lah. Supaya semangat kita breaking dulu. Ayo semuanya berdiri. Kita gerakkan tangan kita. Tangan ke atas, menggapai lintang. Tangan ke samping, burung yang terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Duduk yang rapi, siap berdoa. Putar, tangan diputar. Gulung, tangan digulung. Bulan melekat, pagar bulan. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, menggabung menjadi dua jembatan panjang, dua jari.
Ya. Oh iya, pintar. Insinyur? Nah, di sini. Nah, ini adalah materi yang akan kita pelajari hari ini. Simak ya. Semuanya, kembali lagi di channel portal edukasi. Pada kesempatan kali ini kita membahas mampuan materi PPKN 21. Nah, materi ini sudah kurikulum merdeka ya. Mari kita mulai dengan latar sejarah pelajaran Pancasila. Sejak zaman dahulu, nilai-nilai Pancasila sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di wilayah yang sekarang menjadi bagian dari negara Indonesia. Oleh karena itu, sebelum mempelajari sejarah kelahiran Pancasila, kita harus memahami kehidupan bangsa Indonesia di masa lampau. Kehidupan bangsa Indonesia di masa lampau itu dapat dibagi menjadi masa sejarah awal, zaman kerajaan Nusantara, zaman penjajahan, dan zaman pembentukan nasional. Kita akan bahas satu persatu ya. Kedua, wilayah Sulawesi Selatan hingga pedalaman Kalimantan. Nilai kemanusiaan juga terwujud dengan adanya patung-patung purba seperti di Lembah Bada, Sulawesi Tengah, maupun di Gunung Depok, Sumatera Selatan, dan semakin berkembang setelah ada prasasti batu tertulis. Di sekitar abad ke-5 berdiri kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat, kerajaan Kutai Kalimantan Timur, disusul kerajaan Kalimantan di Jawa Tengah dan menimba prasasti batu tertulis, di mana menunjukkan ketentraman yang menjadi penanda nilai persatuan hingga kerakyatan dan keadilan sosial. Selanjutnya, Mas. Nah, itu tadi sumber kerja kelompok. Nah, sekarang kita bagi menjadi 4 kelompok. Nah, jadi di ujung sana kelompok 1, di sini kelompok 2, berarti di sini kelompok 3, dan di bagian berarti kelompok 4. Nah, jadi di sini silakan duduknya biar berarti kebalik. Nah, buat kelompok. Jadi mengerjakannya bisa berupa produk, ada bisa cerita pendek, infografis, poster, diagram flyer, clipping, bisa juga pohon konsep dan lain-lain. Nah, di sini ada bisa menggambar, bisa anak bermain peran juga bisa. Silahkan dikerjakan dari sekarang sesuai instruksinya ada di lembar itu. Semuanya sudah. Nah, berarti waktunya kita untuk presentasi kelompok. Oke, Bu, silakan kelompok mana yang ingin mempresentasikan terlebih dahulu? Kami. Kelompok Rizkia dulu, berarti kelompok 2 dulu. Sejarah lahirnya Pancasila. Hari lahir Pancasila jatuh pada tanggal 1 Juni dan ditandai oleh pidato yang dilakukan oleh Presiden pertama Indonesia, Soekarno, pada tanggal 1 Juli 1945 dalam sidang legislatif Badan Penyelidikan Persiapan Kemerdekaan. Pidatonya pertama kali mengemukakan konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. Adapun sejarahnya berawal dari kekalahan Jepang pada perang Pasifik. Mereka kemudian menggabungkan hati masyarakat dengan menjadikan kemerdekaan kepada Indonesia dan membentuk sebuah lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan hal tersebut. Lembaga ini dinamai Deposito Republik
Presentasi. Oke, sudah selesai. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok mana lagi yang presentasikan? Anissa. Ya, kelompok 4. Oke, mempresentasikan di mana di sini kan? Aku lahir Di depan. Ya, silakan. 2011 bulan Maret Silakan maju, Nak. tanggal 10. Umurku 14. Umurku 14 juga. Patuha siapa? Patuha aku sebulan. Patuha ikaw. Yang lain perhatikan sih. Ako talaga sa bulan. Di bawah. Dia berhenti di situ kamu. Ako ada naik ikaw. Bu, itu mau sini dulu, Bu. Ada Bu yang kasih terus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan nama saya Alia Dewi Hakim. Nama saya Syifa Medina. Saya Syifa Utia. Hasil dari kerja kelompok kami membuat program konsep. Yang pertama ada latar sejarah kelahiran Pancasila. Latar sejarah awal masa kerajaan Nusantara dan masa kebangkitan negara. Yang ketiga, penetapan Pancasila, institusi perumusan dan penempatan Piagam Jakarta. Dan yang keempat, penetapan Pancasila, penetapan dasar negara dan Pancasila dan proklamasi kemerdekaan. Demikian presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Masing-masing yang sudah dibagikan di rumah lah. Nah, lanjut ke kesimpulan. Siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran hari ini? Ya, Pian apa? Pancasila? Pancasila disebutkan sebagai dasar negara. Ya, Pancasila sebagai dasar negara. Terus apa lagi kesimpulannya? Siapa lagi? Pian kah? Lagi apa? Pancasila. Hari lahir Pancasila ditetapkan tanggal 1. Ya, itu adalah kesimpulan kita hari ini. Lanjut ke. Nah, ini refleksi. Yang pertama, apa yang akan kamu peroleh dari pembelajaranmu hari ini? Ayo, siapa yang tahu? Ya, Pian apa nak? Saya mengetahui sejarah lahirnya Pancasila. Ya, jadi mengetahui sejarah lahirnya Pancasila itu kayak apa setelah mempelajari. Yang kedua, apa yang akan kamu lakukan setelah mempelajari pelajaran hari ini? Siapa ya? Ya, Pian. Saya akan menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya, mantap, bagus. Akan menerapkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari.
wabarakatuh. Saya Dewi Indah Fitriani, calon guru penggerak angkatan ke-10 dari SMP Negeri 2 Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan. Pada hari ini, saya didampingi oleh Ibu Emilia Rusda selaku pengajar praktik dan masih ditemani oleh Ibu Marfuah selaku guru pendidikan Pancasila di SMP Negeri 2 Sungai Pandan. Baik, pada hari ini kami akan melakukan percakapan pasca observasi. Jadi Ibu Marfuah ini adalah guru yang diobservasi pada proses pembelajarannya di supervisi akademik dan kali ini akan melakukan percakapan pasca observasi. Assalamualaikum Ibu Marfuah. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik. Baik Bu, jadi kita ketemu lagi ya Bu pada percakapan pasca observasi ini. Jadi hari ini saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu yang berkait dengan proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di kelas kemarin. Kemudian tujuan dari percakapan pasca observasi ini adalah untuk mengevaluasi pembelajaran yang telah Ibu lakukan di kelas kemarin. Jadi untuk pertanyaan pertama nih, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran di kelas tempo hari Bu? Ya baik Bu, jadi awalnya perasaan saya itu merasa gugup karena kan dilihat dan dinilai juga oleh observer. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, saya sudah merasa tenang dan santai dalam melakukan pembelajaran tersebut. Alhamdulillah berjalan lancar ya Bu? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah juga Ibu merasa santai ya pada saat kegiatan pembelajaran. Nah baik, sekarang begini Bu, dari proses pembelajaran yang Ibu laksanakan kemarin, bisa Ibu ceritakan kembali area pengembangan kompetensi apa yang sudah Ibu lakukan, kemudian seperti apa langkah-langkahnya Bu? Ya Ibu, jadi untuk area pengembangan kompetensi yang saya lakukan kemarin, saya melakukan pengembangan kompetensi pembelajaran berdiferensiasi Bu, melalui berdiferensiasi konten, proses, dan produk. Nah, untuk kompetensinya yang pertama ada 3. Yang pertama itu adalah kompetensi sikap. Nah, di sana sikap bernalar kritis, mandiri, gotong royong, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia Bu. Untuk yang kedua ada kompetensi pengetahuan. Nah, di sana peserta didik mengidentifikasi perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Lalu implementasinya di kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Terus yang terakhir ada kompetensi keterampilan. Nah, di sana peserta didik menunjukkan kemampuan mereka dalam berkelompok Ibu, seperti itu. Iya, jadi Ibu sudah melakukan pengembangan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu. Kemudian ada 3 area pengembangan kompetensi yang Ibu lakukan ya. Yang pertama itu ada kompetensi sikap, kemudian ada kompetensi pengetahuan, dan yang ketiga ada kompetensi keterampilan. Baik. Jadi area pengembangan yang Ibu kembangkan tadi ada 3. Kemudian, nah ini nih, dari proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan kemarin, sejauh mana area pengembangan kompetensi yang Ibu lakukan di kelas pembelajaran kemarin? Menurut pendapat saya sejauh mana tingkat keberhasilannya secara keseluruhan mungkin sudah berjalan dengan cukup baik Bu, cukup berhasil. Cuma dalam kegiatan pembelajaran kemarin ada hambatan-hambatan seperti itu. Ya, kalau boleh tahu nih, kira-kira apa saja hambatan atau kendala yang Ibu temui kemarin dalam proses pembelajaran? Jadi untuk kendala atau hambatannya itu ada misal beberapa siswa yang kurang aktif dalam pembelajaran. Lalu ada juga beberapa siswa yang kurang berpartisipasi itu dalam mengerjakan pekerjaan kelompoknya. Oh, jadi kekurangan atau kendala itu masih ada beberapa siswa yang mungkin kurang aktif dan kurang berpartisipasi ya dalam kerja kelompok. Oke, baik. Nah, nanti terkait dengan kekurangan atau kendala yang Ibu hadapi tadi, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan di sini untuk membuat peserta didik itu untuk lebih aktif, kemudian berpartisipasi dalam kerja kelompok tersebut, Bu?
Jadi yang akan saya lakukan nanti, yang pertama saya akan mengetahui terlebih dahulu kesiapan belajar dari siswa. Dan nanti akan saya sesuaikan dengan pembelajaran dengan kebutuhan mereka. Nah, jadi nanti saya juga akan ingin mengetahui minat belajar mereka, gaya belajar mereka. Nah, lalu saya akan memperhatikan lagi tentang kesepakatan kelas Ibu. Kesepakatan kelas yang sudah awalnya kami buat agar pembelajaran nanti lebih menyenangkan, terus bisa lebih aktif dan lebih berhasil dalam proses pembelajarannya seperti itu. Ya, baik Bu. Jadi kedepannya nanti akan lebih memperhatikan mungkin kebutuhan dan kesiapan belajar siswa Bu ya. Juga nanti akan kembali tentang kesepakatan kelas seperti itu ya Bu. Iya Ibu. Ya, baik. Kemudian nih Bu, selanjutnya kira-kira kapan Ibu akan merealisasikan rencana-rencana Ibu untuk solusi-solusi permasalahan yang tadi? Iya Bu, untuk rencananya saya belum masih bisa memastikan Bu, cuman yang jelasnya secepatnya Ibu, pertama saya akan membuat sebuah perbaikan-perbaikan terlebih dahulu agar ke depannya proses pembelajaran menjadi lebih baik lagi. Nah terus untuk pelaksanaannya insya Allah secepatnya Bu, seperti itu. Oke, baik. Nanti Ibu akan melakukan realisasi dalam waktu dekat ya Bu? Ya, baik Bu, kita sudah berada di sesi akhir. Jadi ini adalah pertanyaan terakhir. Nanti mudah-mudahan ya Bu, rencana kedepannya akan terrealisasi dengan baik. Kemudian juga proses pembelajaran Ibu kedepannya itu akan jadi lebih baik lagi Bu ya. Jadi tadi kemudian nanti setelah itu siswa diharapkan nanti lebih aktif dan berpartisipasi dalam kelompoknya. Jadi saya penasaran nih Bu, seperti apa nanti untuk kelanjutannya tentang pembelajaran di kelas Ibu nanti. Jadi pada percakapan hari ini cukup sampai di sini dulu ya Bu. Terima kasih atas waktunya dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Observasi kali ini selanjutnya dipersilahkan kepada Ibu Amelia Rusda sebagai pengajar praktik untuk memberikan umpan balik terhadap percakapan pasca observasi yang telah kami lakukan. Kepada Ibu dipersilahkan. Terima kasih Ibu atas kesempatan yang diberikan. Setelah saya melihat tadi rangkaian dari pra sampai observasi sampai dengan hari ini, pasca observasi yang telah dilakukan, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Untuk pasca yang saya lihat tadi, alhamdulillah relax, santai, tegap ya Bu, sedikit. Tapi dari yang saya lihat dari pasca observasi tadi, rangkaian observasi pasca observasinya untuk alur tirtanya sudah dilaksanakan. Moga-moga nanti Ibu dapat mengimbaskan lagi ke rekan sejawat di sekolah apa-apa yang telah dipelajari pada hari ini. Oke, itu aja yang perlu disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.